Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika, materi tentang unsur-unsur bangun datar. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, apa sih bangun datar itu? Nah, bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Nah, bangun datar itu berarti bidang datar yang terdiri dari garis lurus ataupun garis lengkung. Ya, jadi membentuk suatu bidang, membentuk suatu bangun, baik itu dari garis yang melengkung ataupun garis yang lurus. Nah, sekarang unsur bangun datar itu ada apa aja sih? Nah, unsur bangun datar terdiri atas sisi dan sudut. Sisi adalah garis tepi yang membatasi suatu bidang datar. Nah, jadi sisi itu yang bagian luarnya, garis tepinya. Nah, kalau sudut, daerah pertemuan antara dua sisi. Nah, jadi antara dua sisi itu bertemu pada satu, yakni dinamakan sudut atau titik sudut. Sampai di sini paham? Atau bisa juga disebut dengan kata lain, kalau sisi itu berarti datar, kalau sudut itu berarti lancip. Nah, dengan kata lain diringkas seperti itu ya. Jadi kalau sisi itu yang datar, kalau yang sudut itu yang lancip. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, bisa juga disebut dengan sesuai dengan tempatnya. Kalau sisi itu yang di tepi, yang bagian tepi. Kalau yang sudut itu yang di bagian pojok. Sama seperti yang tadi. Nah, bedanya cuma itu. Kalau sisi itu yang tepi, kalau sudut itu yang di pojok, yang di sudut. Nah, baik, dari banyak pengertian tadi, kita lihat contohnya dalam bentuk gambar. Nah, sudut. Yang dikatakan sudut itu yang mana? Dari mulai yang garis hitam sampai yang melengkung yang warna kuning itu dikatakan sudut. Lalu kalau sisi itu yang garis lurusnya itu, sepanjang garis lurus itu dikatakan sisi. Lalu untuk yang titik sudut itu yang titiknya pas pojokannya itu dikatakan titik sudut. Sampai sini paham anak-anak? Baik, agar lebih mudah memahami, ada contoh yang kedua. Di sini ada bangun persegi panjang yang ada sisi dan juga titik sudutnya. Nah, sisinya itu yang mana sih? Sisinya itu yang ada tanda merahnya itu, yang dalam kurung itu, dari ujung sampai ujung yang satunya. Ada sisi atas, bawah, kanan, dan juga kiri. Nah, lalu yang titik sudut itu yang ditunjuk oleh anak panah itu, yang berada di pojokannya itu. Sampai sini paham anak-anak? Baik, setelah mengetahui arti dari unsur bangun datar ataupun pengertian dari sisi ataupun pengertian dari sudut, kita mengetahui tentang macam-macam bangun datar. Nah, macam-macam bangun datar itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada bangun ini. Anak-anak tahu ini bangunnya namanya apa, bangun datarnya? Ya, benar. Ini namanya bangun datar persegi panjang. Baik, bangun datar selanjutnya. Bangun datar selanjutnya ini mempunyai sisi yang sama. Pada gambar terdapat tulisan S. S itu dinamakan sisi. Nah, sama seperti persegi panjang tadi. Akan tetapi persegi panjang tadi yang sama hanya dua, atas dengan bawah, yang kanan dengan yang kiri. Akan tetapi jika bangun ini sama keseluruhannya, atas sama dengan kanan, sama dengan atas, sama dengan bawah, semua sisinya sama.
Nah, bangun datar ini dinamakan bangun datar persegi. Ya, benar. Baik, lanjut ke bangun datar selanjutnya. Anak-anak tentu tidak asing dengan bangun datar ini. Nah, bangun datar ini dinamakan bangun datar apa, anak-anak? Nah, benar. Bangun datar segitiga. Nah, segitiga ini ada banyak macamnya. Segitiga yang ini dinamakan segitiga sama sisi. Nah, kenapa dikatakan segitiga sama sisi? Karena sisinya sama. Sisi kanan, sisi kiri, dan juga sisi bawah itu sama. S itu dikatakan sisi. Segitiga sama sisi. Lalu bangun yang selanjutnya. Nah, bangun selanjutnya ini dikatakan apa? Bangun jajar genjang. Nah, baik, lalu bangun datar selanjutnya. Bangun datar selanjutnya dikatakan bangun datar trapesium. Nah, baik, bangun datar selanjutnya. Anak-anak tentu tidak asing dengan bangun datar ini. Nah, anak-anak juga mungkin sering memainkannya ketika waktu luang. Nah, bangun datar ini dikatakan bangun datar, ya, bangun datar layang-layang. Baik, bangun datar selanjutnya. Sekilas dilihat mirip seperti bangun datar layang-layang, akan tetapi berbeda. Nah, kalau bangun datar layang-layang itu ada yang dalam bentuk panjang. Kalau bentuk bangun datar ini sisinya sama. Nah, sisi luarnya sama, hanya garis tengahnya yang garis belahnya yang berbeda. Nah, bangun datar ini disebut bangun datar belah ketupat. Baik, bentuk bangun datar selanjutnya. Bentuk bangun datar selanjutnya pasti anak-anak tidak asing. Nah, bentuk bangun datar ini disebut dengan bentuk bangun datar lingkaran, ya. Lingkaran, kalau dalam matematika lingkaran, bukan bentuk bundar ataupun bulat, bukan itu ya, akan tetapi bentuk lingkaran. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Untuk PR, mengerjakan latihan 1 halaman 93. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Intina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.